Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Jimmy Jayan Patria Kasua dengan NIM D1011221003. Di sini saya akan menjelaskan jawaban saya terkait ujian tengah semester mata kuliah pemrograman komputer. Lalu saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Buatlah algoritma sederhana untuk menentukan apakah sebuah pesawat boleh berangkat atau tidak. Keberangkatan pesawat ditentukan oleh jika cuaca baik dan jumlah penumpang harus lebih dari 80. Jawab menggunakan bahasa Indonesia, pseudocode, dan flowchart. Yang pertama, saya akan menjelaskan jawaban saya menggunakan bahasa Indonesia. Langkah yang pertama yaitu masukkan informasi cuaca terkini, apakah baik atau buruk, serta jumlah penumpang yang hendak berangkat. Yang kedua, buatlah beberapa ketentuan berdasarkan data yang telah dimasukkan, yaitu sebagai berikut. A. Jika diketahui cuaca baik dan jumlah penumpang lebih dari 80, maka keberangkatan pesawat diperbolehkan. B. Jika diketahui cuaca baik dan jumlah penumpang kurang dari atau sama dengan 80, maka keberangkatan pesawat tidak diperbolehkan. C. Jika diketahui cuaca buruk dan jumlah penumpang lebih dari 80, maka keberangkatan pesawat tidak diperbolehkan. D. Jika diketahui cuaca buruk dan jumlah penumpang kurang dari atau sama dengan 80, maka keberangkatan pesawat tidak diperbolehkan. Berdasarkan 4 ketentuan di atas, akan didapatkan kesimpulan akhir bahwa apakah pesawat diperbolehkan untuk berangkat atau tidak dengan acuan berupa kondisi cuaca dan jumlah penumpang yang hendak berangkat. Selanjutnya saya akan menjelaskan jawaban saya menggunakan pseudocode. Yang pertama adalah variabel C dengan input berupa kondisi cuaca. Kondisi cuaca ini kita berikan input apakah baik atau buruk. Selanjutnya ada variabel J dengan input jumlah penumpang. Untuk jumlah penumpang kita berikan input berupa angka bulat atau integer dengan nilai yang lebih dari atau sama dengan 0. Karena secara logika, jumlah manusia tidak mungkin dalam rentang angka yang minus atau negatif. Selanjutnya, kita mulai masuk ke percabangan yang pertama dengan notasi if C sama dengan baik dan J lebih dari 80. C di sini sudah disebutkan sebelumnya adalah keterangan untuk variabel yang berisikan data kondisi cuaca. Dan J berisikan tentang data jumlah penumpang. Jika persyaratan dari percabangan ini dipenuhi, maka akan didapatkan hasil pesawat boleh berangkat. Selanjutnya, masuk ke percabangan kedua, yaitu dinotasikan dengan elif C sama dengan baik dan NJ kurang dari sama dengan 80. Maka akan didapatkan hasil pesawat tidak boleh berangkat. Selanjutnya, elif C sama dengan buruk dan J lebih besar dari 80. Maka akan didapatkan hasil pesawat tidak boleh berangkat. Yang terakhir, kita menggunakan else. Alasan menggunakan else di sini adalah karena sudah kemungkinan terakhir yang terjadi. Maka jika percabangan ini terpenuhi, didapatkan hasil pesawat tidak boleh berangkat. Dari 4 percabangan yang telah dilalui tersebut, maka terakhir kita akan mencetak atau melakukan print terhadap hasil. Hasil ini dalam bentuk variabel. Nah, variabel tersebut berisikan informasi apakah pesawat tersebut boleh berangkat atau tidak. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan jawaban saya menggunakan flowchart. Yang pertama, program akan dimulai dan dinotasikan dengan start. Selanjutnya, program akan meminta input dari user. Yang pertama adalah input untuk variabel C yang berisikan tentang kondisi cuaca. Kita masukkan apakah kondisi cuacanya baik atau buruk. Yang selanjutnya adalah input untuk variabel J, yaitu untuk jumlah penumpang. Nah, inputnya ini harus berupa angka bulat atau integer dan nilainya lebih dari atau sama dengan 0. Selanjutnya, maka program akan masuk ke percabangan yang pertama dengan syarat C sama dengan baik dan J lebih dari 80. Jika persyaratan ini terpenuhi atau ya, maka akan didapatkan hasil bahwa pesawat boleh berangkat. Jika tidak,
program akan melanjutkan ke percabangan atau pemilihan yang kedua, yaitu C ya sama dengan buruk dan J lebih dari 80. Jika ya, maka hasilnya adalah pesawat tidak boleh berangkat. Jika tidak, maka program akan kembali melanjutkan ke percabangan yang ketiga, yaitu dengan syarat C sama dengan baik dan J kurang dari sama dengan 80. Jika ya, maka akan diberikan hasil bahwa pesawat tidak boleh berangkat. Jika tidak, maka program akan melanjutkan ke percabangan yang terakhir, yaitu dengan nilai C sama dengan buruk dan J kurang dari sama dengan 80. Jika ya, maka hasil didapatkan bahwa pesawat tidak boleh berangkat. Nah, dari keempat percabangan ini, selanjutnya akan dicetak atau di-print hasil. Hasil di sini dalam bentuk variabel, variabelnya berisikan apakah pesawat boleh berangkat atau tidak boleh berangkat. Nah, maka selanjutnya program akan melakukan print terhadap variabel hasil, dan selanjutnya program akan mengalami terminate atau selesai dan ditotasikan dengan simbol N. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas soal yang kedua. Buatlah algoritma yang menampilkan bilangan terbesar dan terkecil dari 3 masukan. Contohnya, masukan 10, 15, dan 2. Maka keluaran bilangan terbesar adalah 15 dan bilangan terkecil adalah 2. Jawab menggunakan bahasa Indonesia, pseudocode, dan flowchart. Yang pertama, saya akan membahas dengan jawaban menggunakan bahasa Indonesia. 1. Masukkan input berupa 3 angka yang berbeda, misalkan A, B, dan C. 2. Jika variabel A, B, dan C memiliki nilai yang berbeda satu sama lain, gunakan beberapa ketentuan pengurutan seperti di bawah ini. Jika A kurang dari B dan A kurang dari C, maka lakukan lagi pengurutan lebih lanjut. Pengurutan lebih lanjutnya adalah sebagai berikut. Jika B lebih dari C, maka tampilkan hasil bilangan terbesar adalah B dan bilangan terkecil adalah A. Yang terakhir, jika B kurang dari C, maka tampilkan hasil bilangan terbesar adalah C dan bilangan terkecil adalah A. Selanjutnya akan dilakukan pemilihan yang kedua, yaitu dengan syarat jika B kurang dari A dan B kurang dari C, maka lakukan pengurutan lebih lanjut, yaitu sebagai berikut. Jika A lebih dari C, maka tampilkan hasil bilangan terbesar adalah A dan bilangan terkecil adalah B. Jika A kurang dari C, maka tampilkan hasil bilangan terbesar adalah C dan bilangan terkecil adalah B. Selanjutnya, lakukan percabangan selanjutnya, yaitu yang ketiga. Jika C kurang dari A dan C kurang dari B, maka lakukan pengurutan lebih lanjut sebagai berikut. Jika A lebih besar dari B, maka tampilkan hasil bilangan terbesar adalah A dan bilangan terkecil adalah C. Jika A kurang dari B, maka tampilkan hasil bilangan terbesar adalah B dan bilangan terkecil adalah C. Nah, itu tadi untuk variabel yang bernilai yang bernilai berbeda ketiga-tiganya. Nah, jika variabel A, B, dan C semuanya memiliki nilai yang sama, maka tampilkan hasil semua angka bernilai sama. Selanjutnya, jika antara dua variabel A, B, dan C memiliki nilai yang sama, gunakan beberapa ketentuan pengurutan seperti di bawah ini. Yang pertama, jika A sama dengan B, maka lakukan pengurutan lebih lanjut sebagai berikut. Jika A kurang dari C, maka tampilkan hasil bilangan terbesar adalah C dan bilangan terkecil adalah A. Jika A lebih dari C, maka tampilkan hasil bilangan terbesar adalah A dan bilangan terkecil adalah C. Sebenarnya nilai dari C dan B ini sama, maka gunakan salah satu perwakilan variabel saja. Selanjutnya percabangan yang kedua adalah jika A sama dengan C, maka lakukan pengurutan lebih lanjut sebagai berikut. Jika A kurang dari B, maka tampilkan hasil bilangan terbesar adalah B dan bilangan terkecil adalah A. Jika A lebih besar dari B, maka tampilkan hasil bilangan terbesar adalah A dan bilangan terkecil adalah C, atau maksud saya B.
Dan terakhir, jika B sama dengan C, maka lakukan pengurutan lebih lanjut. Jika B kurang dari A, maka tampilkan hasil bilangan terbesar adalah A dan bilangan terkecil adalah B. Jika B lebih besar dari A, maka tampilkan hasil bilangan terbesar adalah B dan bilangan terkecil adalah A. Berdasarkan berbagai ketentuan di atas, akan didapatkan kesimpulan akhir yang mana angka terbesar dan angka terkecil dari input yang diberikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jawaban menggunakan pseudocode. Baris pertama, lakukan input dengan variabel A, B, dan C. Nah, ketiga variabel ini kita masukkan dengan jenis input yaitu integer atau float. Kita bisa memberikan input berupa angka bulat, integer, atau dalam bentuk float, desimal. Selanjutnya, masuk ke percabangan yang pertama, yaitu if A kurang dari B dan A kurang dari C. Selanjutnya, masuk lagi untuk ke percabangan di dalam percabangan, yaitu if B lebih dari C, maka print hasil bilangan terbesar adalah B, bilangan terkecil adalah A. Else di sini maksudnya adalah B lebih kecil dari C. Nah, maka print bilangan terbesar C, bilangan terkecil sama dengan A. Percabangan yang kedua yaitu menggunakan elif B kurang dari A dan B kurang dari C. Masuk lagi ke percabangan yang selanjutnya yaitu if A lebih besar dari C, maka print bilangan terbesar adalah A, bilangan terkecil adalah B. Jika ada kemungkinan selain itu, yaitu menggunakan notasi else, maksudnya di sini adalah A kurang dari C, maka print bilangan terbesar C, bilangan terkecil B. Selanjutnya ke percabangan yang ketiga. Elif C kurang dari A dan C kurang dari B. Masuk ke percabangan selanjutnya. Jika A lebih besar dari B, maka print bilangan terbesar sama dengan A, bilangan terkecil sama dengan C. Else, maksudnya adalah A kurang dari B, print bilangan terbesar B, bilangan terkecil sama dengan C. Percabangan yang keempat, yaitu elif A sama dengan B sama dengan C. Maksudnya adalah ketiga variabel ini memiliki nilai sama. Maka print semua angka bernilai sama. Percabangan yang kelima, elif A sama dengan B. Masuk ke percabangan selanjutnya, if A kurang dari C, maka print bilangan terbesar adalah C, bilangan terkecil adalah A. Else, maksudnya di sini adalah A lebih besar dari C, maka print bilangan terbesar sama dengan A dan bilangan terkecil sama dengan C. Lanjut ke percabangan ke-6, yaitu A sama dengan C. Masuk ke percabangan di dalamnya, yaitu if A kurang dari B, maka print bilangan terbesar B, bilangan terkecil A. Else, maksudnya adalah A lebih besar dari B, yaitu print bilangan terbesar A dan bilangan terkecil B. Yang terakhir, menggunakan notasi else. Di sini maksudnya adalah variabel B sama dengan C, maka kita masuk ke percabangan dalamnya lagi, yaitu if B kurang dari A, maka print bilangan terbesar A, bilangan terkecil B. Else, maksudnya adalah B lebih besar dari A, maka print bilangan terbesar D dan bilangan terkecil A. Nah, yang terakhir saya akan menggunakan flowchart sebagai jawaban. Di sini, program akan dimulai dan dinotasikan dengan simbol start. Selanjutnya, program akan meminta input dari user. Ada 3 input yang diminta dan tiga-tiganya dalam bentuk angka. Baik itu angka bulat atau integer dan juga float atau angka desimal. Setelah input dari user diberikan, maka program akan melakukan percabangan yang pertama dengan syarat nilai A kurang dari B dan A kurang dari C. Jika ya, maka dilanjutkan lagi untuk melakukan percabangan yang kedua dengan syarat B lebih besar dari C.
Jika ya, maka akan diberikan atau di-print hasil bahwa bilangan terbesar sama dengan B dan bilangan terkecil sama dengan A. Jika tidak, maka print bilangan terbesar sama dengan C dan bilangan terkecil sama dengan A. Nah, jika persyaratan A kurang dari B dan A kurang dari C tidak terpenuhi, maka program akan melanjutkan ke percabangan yang kedua dengan syarat B kurang dari A dan B kurang dari C. Jika ya, maka percabangan akan dilanjutkan lagi ke tingkat yang kedua, yaitu dengan persyaratan A lebih besar dari C. Jika ya, maka akan di-print hasil berupa bilangan terbesar sama dengan A dan bilangan terkecil sama dengan B. Jika tidak, maka print bilangan terbesar sama dengan C dan bilangan terkecil sama dengan B. Nah, jika persyaratan B kurang dari A dan B kurang dari C tidak terpenuhi, maka program akan melanjutkan ke percabangan yang ketiga dengan syarat C kurang dari A dan C kurang dari B. Maka program akan melanjutkan lagi ke percabangan ke tingkat yang selanjutnya, yaitu dengan syarat A lebih besar dari B. Jika ya, maka print bilangan terbesar sama dengan A dan bilangan terkecil sama dengan C. Jika tidak, print bilangan terbesar sama dengan B dan bilangan terkecil sama dengan C. Nah, jika persyaratan percabangan ketiga ini tidak terpenuhi lagi, maka program akan melanjutkan ke percabangan yang keempat dengan syarat A sama dengan B sama dengan C. Jika ya, maka print semua angka bernilai sama. Jika tidak, maka program melanjutkan ke percabangan yang berikutnya dengan syarat A sama dengan B. Jika ya, program melanjutkan untuk ke percabangan tingkat yang selanjutnya, yaitu A kurang dari C. Jika ya, maka print hasil bilangan terbesar sama dengan C dan bilangan terkecil sama dengan A. Jika tidak, maka print bilangan terbesar sama dengan A dan bilangan terkecil sama dengan C. Nah, jika syarat A sama dengan B ini tidak terpenuhi lagi, maka program akan melanjutkan ke percabangan yang lainnya dengan syarat A sama dengan B, A sama dengan C. Nah, jika syarat ini terpenuhi, maka program akan melanjutkan ke tingkat selanjutnya, yaitu dengan syarat A kurang dari B. Jika ya, maka print bilangan terbesar sama dengan B dan bilangan terkecil sama dengan A. Jika tidak, print bilangan terbesar sama dengan A dan bilangan terkecil sama dengan B. Nah, jika dari keseluruhan ini tidak ada yang terpenuhi, maka program akan berlanjut lagi untuk menuju ke percabangan yang terakhir, yaitu dengan syarat B sama dengan C. Jika iya, maka dilanjutkan lagi ke percabangan berikutnya dengan syarat B kurang dari A. Jika iya, maka print bilangan terbesar sama dengan A dan bilangan terkecil sama dengan B. Jika tidak, maka print bilangan terbesar sama dengan B dan bilangan terkecil sama dengan A. Nah, setelah dari semua percabangan ini dilalui oleh program, maka selanjutnya program akan selesai berjalan dan pada akhirnya semua percabangan ini akan menuju ke titik akhir, yaitu kondisi di mana program telah selesai dan mengalami terminate dinotasikan dengan N. Sekian penjelasan dari jawaban ujian tengah semester saya untuk mata kuliah pemrograman komputer. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata yang saya ucapkan selama penjelasan ini. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih.